Ya, pemirsa Intens Investigasi, heboh. Seperti kita ketahui bersama, gelombang demonstrasi besar sempat terjadi di tanah air pada tanggal 25 hingga 29 Agustus lalu, berbuntut panjang. Diduga lantaran gugurnya seorang anak muda berprofesi sebagai penarik ojek daring dan diduga tewas karena dilindas kendaraan Brimob. Sontak insiden itu pun diduga menimbulkan reaksi yang semakin keras dan tak terkendali. Bahkan hingga berujung pada anarkis yang menyebabkan perusakan dan penjarahan. Yang menjadi sasaran adalah kediaman para anggota DPR, termasuk milik selebriti Uya Kuya, Eko Patrio, serta Nafa Urbah. Lantas, di tengah carut-marut persoalan yang terjadi, semua mata tentu pada hadirnya praktisi hukum yang dianggap bisa memberikan penjelasan di tengah kebingungan masyarakat atas kejadian yang terjadi saat ini. Lalu, apa komentar pengacara kondang Hotman melihat hal ini? Bagaimanakah pula pandangan hukumnya melihat rumah rekan selebritinya dijarah? Dan lalu benarkah pula jawaban yang dilontarkan Hotman justru sangat mengejutkan dan sangat di luar dugaan mengenai kejadian ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kembali pada peristiwa pengerusakan dan penjarahan yang menimpa rumah sejumlah anggota DPR. Di antara Uya Kuya dan Eko Patrio masih terus menyita perhatian publik akhir-akhir ini di tengah carut-marut persoalan yang terjadi dan kebingungan masyarakat terkait hal ini. Tentu banyak pihak yang menunggu-nunggu komentar dari para ahli hukum. Untuk menjelaskan, salah satunya adalah dari pengacara senior, Hotman Paris Hutapea. Dianggap bisa memberikan analisa hukum yang tajam terkait insiden pengerusakan dan penjarahan tersebut. Namun, saat ditemui oleh awak media, reaksi Hotman justru tampak mengejutkan. Alih-alih menjawab, Hotman justru memberikan jawaban yang membuat publik bingung. Dan saat kembali dicecar pertanyaan soal pertanyaan yang sama, Hotman lagi-lagi mengalihkan pembicaraan dengan mempromosikan layanan bantuan hukum gratis miliknya, Hotman 911. Hingga pada akhirnya, Hotman pun secara tegas menyatakan sikapnya bahwa ia sama sekali tidak mau berkomentar karena merasa dirinya tidak memiliki kompeten dalam hal ini. Udah, gua nggak mau bahas itulah. Lu tanya kepada si Rocky Gerung dong. Penjara bang, kalau penjara itu dia ada hukumnya nggak sih bang? Saya hanya pesan kepada keluarga yang anaknya masih di penjara karena demo, kecuali penjarahan ya. Hotman 911 seluruh Indonesia ada pengacara gratis. Gue nggak mau komen, aku bukan ahli sosial. Namun, berbeda dengan Hotman Paris yang terkesan memilih bungkam. Sikap lain justru ditunjukkan oleh pengusaha sukses, sekaligus rekan Uya Kuya, Babah Alun atau Yusuf Hamka, buka suara dan menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas musibah yang menimpa Uya Kuya. Ia bahkan sangat menyesalkan terjadinya aksi penjarahan tersebut. Menurutnya,
Tindakan anarkis itu sama sekali tidak mencerminkan budaya dan adab bangsa Indonesia. Dan sebagai seorang sahabat, Yusuf Hamka pun mengaku ikut bersedih. Ia pun mengungkapkan, jika Uya Kuya dan keluarga kini dalam kondisi yang sangat terpukul, bahkan saking tertekannya, Uya disebut sampai susah dan kehilangan nafsu makan. Begitu pula dengan istri dan anak-anaknya yang juga ikut merasakan trauma mendalam. Yusuf Hamka menambahkan, kesedihan itu semakin terasa mengingat harta yang dimiliki Uya Kuya adalah hasil kerja keras yang halal, bukan dari hasil korupsi. Ya, tetap itu menurut saya memang sangat disesalkan dan disayangkan kenapa harus ada penjarahan. Kita bangsa Indonesia yang mungkin budayanya cukup baik, ya, cukup tinggi adabnya. Kenapa harus melakukan penjarahan seperti itu? Yang saya tahu Mas Uya ya dan keluarganya dan istrinya itu sempat nggak bisa makan. Saya beliin makanan, dia cuma 2 sendok, dia stop. Kenapa? Nah, ya kepikiran Pak, katanya. Sabar, saya bilang, gak apa-apa. Yang penting harus ada makan. Walaupun 2 sendok, makan. Ikhlas, belajar ikhlas. Terus tadi pagi udah bisa ketawa ikhlas. Oh, pasti dong, ya kan, saya aja sebagai temannya sedih, apalagi keluarganya, ya kan. Itu kan uang halal yang mereka cari, ya kan, bukannya uang hasil korupsi. Mereka kan ngartis, jadi anggota DPR kan kayak Uya itu kan baru, ya kan. Sedih lah, kita sebagai sahabatnya aja kenal dia, cuman aduh, saya bilang, jadi saya teringat peristiwa 98. Tak berhenti sampai di situ. Sebuah hal mengejutkan terjadi di akhir sesi wawancara bersama Yusuf Hamka saat awak media memintanya untuk menghubungi Uya Kuya secara langsung. Dan benar saja, Yusuf Hamka langsung mengabulkan permintaan tersebut. Hingga wajah Uya tampak di layar telepon genggamnya. Meski terlihat tegar, Uya mengaku belum mau banyak bicara soal insiden yang menimpanya dan memilih untuk fokus mengurus keluarganya terlebih dahulu. Ayah 2 anak itu hanya meminta doa yang terbaik untuk keluarganya, terutama untuk sang istri, Astrid. Dalam perbincangan singkat itu, Uya juga berulang kali menegaskan jika dirinya dan keluarga sudah berusaha untuk ikhlas atas semua musibah yang terjadi. Mas Uya, tuh. Tuh, Assalamualaikum Pak Pi. saya gedein tuh. Pak Pi sehat Pi. Alhamdulillah sehat. Tuh, Mas Uya, teman-teman kangen tuh sama Mas Uya. Mas Uya sehat-sehat Ya, aja kan? Thank you. Ah, Alhamdulillah sehat. sehat ya, makanya. Semangat Pi. Ya. Semangat. Iya. Thank you. Doain aja yang terbaik. Intinya saya nggak bakal banyak ngomong dulu, biar kondusif dulu. Karena kalau saya ngomong apapun salah, nanti takutnya digoreng-goreng, dipotong-potong lagi. Karena saya kemarin nggak ngomong apa-apa aja, dibikin video-video pakai video lama saya, terus dikasih caption seolah-olah saya ngomong. Jadi sekarang lebih baik saya nggak komen apa-apa dulu aja gitu aja. Doakan yang terbaik aja, bosnya lagi mengurus keluarga, ngurus semua, dan kita ikhlas kok. Yang penting tolong kucing-kucing kita dikembalikan, itu aja. Ikhlas ya Pi ya, luar biasa ya Pi. Ikhlas. Yeah. Insya Allah ikhlas. Yang penting kucing-kucing saya kembali, itu aja. Setali 3 uang dengan pernyataan yang dibuat Yusuf Hamka, dukungan lainnya juga datang dari selebriti Denis Karyesta. Meski sempat dikabarkan terlibat masalah di masa lalu, kali ini Denis datang sebagai sahabat yang memberikan dukungan penuh untuk Uya Kuya. Bentuk dukungan itu bahkan ia tunjukkan dengan mengirimkan pesan-pesan penyemangat
Lewat sebuah bunga papan yang ia kirimkan langsung ke kediaman Uya, Dennis mengungkapkan jika musibah yang dialami Uya adalah sebuah tragedi yang dipicu oleh video hoax yang sempat beredar luas di dunia maya. Menurutnya, hal ini seharusnya tidak perlu terjadi karena ia mengenal betul sosok Uya Kuya dan keluarganya. Uya adalah pribadi yang sudah sangat banyak membantu orang lain. Dennis juga mengaku sudah mengajak Uya untuk bertemu. Namun Uya menolak karena masih harus fokus mengurus keluarganya yang syok berat. Dan saat ditanya lebih lanjut, Dennis pun tak kuasa menahan air matanya dan menangis karena tak sanggup melihat penderitaan yang dialami oleh rekannya tersebut. Sambil terisak, Dennis mempertanyakan kesalahan Uya hingga harus mengalami kejadian ini. Padahal menurutnya Uya bukanlah seorang koruptor. Dennis mengaku sangat pilu. Terlebih saat melihat rumah Uya yang hancur, justru dijadikan bahan konten oleh banyak orang. Padahal rumah itu adalah hasil kerja keras Uya selama ini. Ia pun menegaskan, jika peristiwa ini bukanlah lagi sebuah demonstrasi, melainkan murni aksi penjarahan. Dan berharap agar semua orang masih memiliki nurani sebagai sesama manusia. Nah, jadi menurut gua cukup ini tragis banget ya. Dan menurut gua itu Uya itu korban video hoax ya yang beredar ya. Kenapa Uya doang gitu? Maksudnya harusnya ini nggak terjadi sih. Kasian banget, kasian. Gua sebagai orang yang kenal Uya, sebagai orang yang kenal keluarganya, gua tahu mereka nggak mungkin lah ngetawain rakyat. Uya ngebantu orang loh, banyak banget. Gue udah ajakin ketemu. Dia bilang nanti tunggu semuanya, tunggu dia lagi ngurusin mertuanya, dia lagi ngurusin keluarganya, ya kayak gitu. Karena pasti keluarganya syok berat lah. Iya, ya nggak usah keluarganya deh, kita deh sebagai temannya, kalian deh sebagai wartawan yang kenal dia belasan tahun, syok nggak? Iya, syok. Syok kan? Gimana mamanya yang baru kehilangan bapaknya? Gue tuh kalau, terus gue lihat ya foto, ada kan foto keluarga mereka kan di video penjarahan itu kan, di art gitu, ya ampun. Apa salah Uya sampai dia kayak digituin gitu loh? Dia ngapain, dia koruptor? Kan bukan. Baru juga 11 bulan. 12 bulan apa setahun apa yang lama? Gak nyampe gua rasa. Gua aja ngeliatnya nyenes gitu. Gua bukan keluarganya gitu. Gimana coba jadi keluarganya, jadi anaknya gitu. Udah minta maaf. Dia minta maaf. Dia klarifikasi. Nggak ada yang percaya, nggak ada yang mau dengar. Rumahnya tiap hari dijadiin bahan konten sama orang-orang. Dicoret-coret kayak gitu. Itu rumah hasil kerja dia. Lu bayangin jadi dia. Manusiawi nggak kalian sebagai teman-teman yang katanya kenal sama dia? Kalian lihat dia lagi susah. Kalian bilang kucingnya lo nggak terawat. Apalah ini nggak terawat? Kalau nggak terawat nggak mungkin itu kucingnya lihat pada ada yang gendut lah, ada yang kurus. Menurut gua nggak pantas sih. Nggak pantas. Sedih lah, kita harusnya punya nurani. Sebagai manusia ya, kita harus punya nurani. Karena ini konteksnya menurut gua udah bukan demo, ini penjarahan. Seorang rekan bernama Roy Sakti juga ikut menyampaikan rasa prihatinnya. Bercerita jika ia mengenal Uya sebagai sosok yang baik dan kerap memperjuangkan nasib orang kecil. Lantas melihat rumah Uya dijarah massa, Roy pun mengirim pesan tabah seperti berikut ini, yang intinya juga agar Uya dan sang istri tetap kuat dan bersabar menghadapi musibah ini.
Karena yang mengetahui kebenaran hanyalah Tuhan. Roy percaya kebaikan Uya akan berbuah manis, meski kini ia harus melewati ujian yang berat. Ya karena gini ya, masyarakat ini kan terprovokasi dengan video-video lama yang dipotong-potong di Mas Uya. Padahal kesalahannya Mas Uya itu ya memang joget-jogetnya lebay dan tampangnya nyebelin. Harus mengundurkan diri itu sangat disayangkan. Karena ini DPR yang benar-benar kerja, itu tugasnya ya, kan kerja di masalah. Sedang dari kerjanya ya aman, ini kan apes namanya. Nah maka dari itulah saya sebagai sahabatnya beliau, saya kenal langsung, beberapa kali saya dibantu lewat podcast ya. Saya beberapa kali menjadi tamu undangan podcast Mas Uya dan itu posisi tidak dibayar ya, 1% pun saya nggak dibayar. Dan kita merasakan bantuan Mas Uya sebagai DPR karena ada beberapa kasus, contoh kayak ada kasus-kasus penipuan, kasus-kasus investasi bodong. Berkat Mas Uya sebagai DPR itu kita itu gampang untuk lapor ke polisi, diproses. Beliau kasih pengantar, Mas tolong dikawal dia kasus ini karena yang ngomong Mas Uya sebagai anggota DPR. Kalau setelah ini kan kalau yang ngomong Mas Uya sebagai artis ya nggak dianggap Mas. Ya karena kan memang lingkup kerja beliau di Komisi 9 seperti itu. Dan beliau kan punya podcast juga yang membantu masyarakat. Jadi sangat disayangkan. Ya ketegaran dan keikhlasan coba ditunjukkan oleh Uya, Kuya, dan keluarga. Tentu menarik untuk disimak. Lalu, komentar pengacara Farhad Abbas terhadap kejadian ini. Benarkah ia mengecam tindakan pengerusakan dan penjarahan yang terjadi di kediaman Uya? Eko Patrio. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya, insiden yang menimpa Uya Kuya dan beberapa anggota DPR lainnya mengundang reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah pengacara kondang Farhad Abbas yang melayangkan kecaman keras terhadap para penjara. Farhad juga mempertanyakan kinerja aparat keamanan dalam insiden ini. Pasalnya menurutnya, jika aparat keamanan bisa menjaga rumah menteri saat itu, kenapa tidak bisa melakukan hal yang sama ke kediaman Eko dan Uya? Maka dari itu menurutnya, hal ini bisa menjadi krisis kepercayaan terhadap keamanan Indonesia. Kalau ukuran masyarakat siapa yang berjoget dianggap tidak serius, ya kalau ini bicara di ruang paripurna, kenapa di kata sambutan itu dibacakan oleh ketua DPR bahwa kita akan menikmati musik dan lagu dari paduan suara Universitas Pertahanan, dan itu adalah lagu Momere, lagu kebanggaan kita, Goyang Momere. Jadi kita tidak bisa menilai yang joget tidak baik, tidak bekerja. Tapi nasi sudah jadi bubur. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Bapak Kapolri Panglima TNI tidak berhasil mengamankan, mengisolasi atau menutup akses masuk ke rumah ke 3 atau 4 anggota DPR RI tersebut? Bagi saya, ini bisa menjadi krisis kepercayaan terhadap keamanan Indonesia. Kalau rumahnya Mbak Puan Maharani bisa dijaga, kok rumahnya Pak Eko dan Pak Uya Kuya maupun Napa Obra maupun Saruni tidak bisa. Bangsa kita dari dulu berjuang berebut kemerdekaan dengan perjuangan, berperang maupun diplomasi. Tapi reformasi dengan demonstran positif. Tapi kali ini yang terjadi, mereka seolah-olah ada pembiaran penjarahan. Nah, apakah kita ingin seperti itu? Apakah teman-teman akan datang lagi untuk pergi menjara?
Karena ini dampaknya bukan hanya orang-orang yang jadi target untuk dijarah itu ketakutan, tapi hampir seluruh masyarakat. Bisa juga kalian, bisa juga siapa saja. Setali tiga uang dengan apa yang diungkapkan Farhad, sejumlah rumah anggota DPR seperti Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbah agaknya dianggap sengaja melukai dan menyakiti hati masyarakat. Khususnya karena video jogetnya yang sempat viral, lantas menanggapi kericuhan yang meluas, bahkan pengerusakan dan penjarahan yang terjadi, membuat Muhammad Ikram, Ketua Koordinator Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau disingkat BMSI, menyuarakan keprihatinannya, mengecam keras tindakan brutal ini, sekaligus menyoroti pesan mendalam yang tersirat di baliknya. Ikram menegaskan dari sini banyak pelajaran yang bisa diambil, khususnya bagi pemerintah yang seharusnya hadir dan ambil bagian dalam kejadian ini. Karena mungkin ada hal-hal kecil yang mungkin tak disadari selama ini, yaitu masyarakat tengah berada dalam kondisi yang begitu sulit. Belajar dari kondisi penjarahan itu, saya bisa menyimpulkan bahwa masyarakat itu segitulah keadaan atau kesejahteraan masyarakat. Setingkat beras saja mereka ambil, setingkat minyak makan yang harganya nggak sampai 50.000 mereka ambil. Artinya pemerintah harus ada dari proses penjarahan yang dilakukan. Pemerintah harus mengambil pelajaran bahwasanya ada hal-hal yang kecil mungkin pemerintah tidak tahu bahwa masyarakat hari ini di kondisi yang seperti itu. Sementara itu, di tengah sorotan tajam mahasiswa soal pengerusakan rumah, di tengah kegaduhan ini, bagaimana respon pemerintah pusat? Apa benar akan ada langkah tegas yang akan diambil untuk menghentikan aksi anarkis ini? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Masih soal pengerusakan rumah dan penjarahan yang terjadi kepada beberapa anggota DPR seperti Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbah. Menanggapi kejadian ini, pihak istana yang diwakili oleh Wakil Kepala Staf Kepresidenan akhirnya juga buka suara cukup menyayangkan adanya aksi massa yang merusak fasilitas umum. Maka dari itu sebagai tindak lanjutnya, ia menuturkan akan mengambil tindakan tegas. Karena jika dibiarkan kemungkinan juga bisa berpengaruh ke banyak hal, termasuk mengganggu kestabilan ekonomi di tanah air. Menjadi kekhawatiran kita dan sekaligus keprihatinan kita bahwa yang dirusak itu adalah fasilitas umum yang notabene penggunanya adalah kalangan masyarakat umum begitu. Bukan itu tujuan dari demonstrasi, dan sekaligus itu sebetulnya menunjukkan bahwa memang apa yang dikatakan oleh Presiden itu ya benar bahwa ada pihak-pihak yang harus diwaspadai, dan karena itu harus diinvestigasi dan ditindak tegas kalau memang betul nanti bahwa ada pihak-pihak yang melanggar hukum. Dan memang KUHP sudah mengatakan perusakan-perusakan, penjarahan-penjarahan itu merupakan tindak pidana, tetapi karena ini merusak institusi negara, DPR, DPRD, kemudian kantor polisi, menyerang pejabat negara, jadi ini harus bisa dianggap mendelegitimasi kewibawaan negara lah, dan karena itu harus dihentikan supaya jangan berlanjut, karena kalau nanti berlanjut nanti bisa pusat-pusat kegiatan ekonomi akan terganggu, dan kalau kegiatan ekonomi terganggu, pusat kegiatan ekonomi terganggu nanti implikasinya luas, ketersediaan pangan, harga-harga pangan, dan artinya masyarakat yang dirugikan akan semakin luas lagi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.